Tapi Masya Allah yang terjadi adalah Khalid bin Walid menunjukkan kebesarannya. Dia tidak memperpanjang masalah itu, dan perselisihan antara Khalid dan Umar bin Khattab selesai dengan kata-kata emas yang disampaikan oleh Khalid. Saya berjuang bukan untuk Umar, tapi saya berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita ambil, sebuah pelajaran besar. Musibah satu kaum yang menimpa kepada sebagian dari kaum muslimin hari ini, maka harus menjadi faedah untuk kita. Dari kekecewaan yang akhirnya menjadi isu nasional hari ini dengan banyaknya musibah yang didapatkan, harusnya menjadi pelajaran untuk kita. Saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada semuanya, kita adalah orang yang telah dipertemukan di masjid. Tidak menutup ada kekecewaan, tidak menutup ada gesekan yang mungkin nanti terjadi. Ada keputusan pengurus yang menurut kita agak tidak mengenakkan apa yang kita pikirkan. Kalaupun itu terjadi, jangan pernah perselisihan itu menjadi syamatatul a'da. Syamatatul a'da itu menjadi bahan ketawaan, menjadi bahan lelucon orang-orang yang mereka benci kepada kebenaran. Itulah yang kita harus paham, karena Rasulullah selalu berlindung dari perkara ini. Nabi berlindung dari ujian yang berat sekali. Nabi berlindung dari takdir-takdir yang sulit. Nabi juga berlindung dari ujian-ujian yang sukar, dan Nabi berlindung pula dari cemooh orang-orang yang benci kepada kebenaran. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang tulus, kecintaan yang murni kepada Allah. Bahkan ketika kita terikat dengan masjid, ikatan kita adalah karena Allah. Jadi kalau kita mentaati pengurus yang mengatur apapun, maka itu pun juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan karena menjadi sebuah pelajaran, bukan bahwasanya Masjid Baitur Rahman sedang terjadi apa-apa, enggak. Alhamdulillah baik-baik aja. Bukankah satu pekan lagi kita akan makan sop buntut? Nah, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kita mengambil pelajaran dari sebuah pelajaran untuk di masa mendatang. Semoga sop buntutnya datang insya Allah pekan depan. Bagi yang punya kolesterol, harap olahraga sepekan ini insya Allah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas kenikmatan apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Terutama ketika kita diberikan kenikmatan pada pertolongan ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Salah satu di antara kenikmatan yang sering kita lupakan adalah i'anatu bitta'ah. Salah satu kenikmatan yang sering kita lupakan adalah kenikmatan ketika Allah memberikan pertolongan pada ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kita mampu bangun sebelum subuh, padahal ini merupakan hari Arafah. Bagi sebagian kaum muslimin ini hari besar. Ini merupakan hari di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari api neraka. Ada dua waktu prime time ketika Allah itu membebaskan banyak manusia dari belitan api neraka dan ancaman api jahanam. Yang pertama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu pada waktu di Arafah. Bagi yang meyakini hari ini merupakan hari Arafah, tidak ada yang paling penting kecuali mulai paginya meniatkan untuk memakmurkan hari Arafah, hari yang besar. Dinamakan hari Arafah diambil dari kata Arafah ya'rifu. Karena ditarik ribuan tahun yang lalu, Nabi Ibrahim tahu bahwasanya mimpi yang beliau jumpai di dalam tidurnya betul-betul mimpi yang datang dari Allah. Setelah beliau termenung pada hari yang ke-8 yang disebut dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu sebagian ahli bahasa mengatakan air yang banyak. Tapi sebagian ahli bahasa itu mengatakan hari Tarwiyah itu hari Nabi Ibrahim merenung. Karena pertama kali beliau bermimpi menyembelih Nabi Ismail, perintahnya itu terjadi pada hari 7 Dzulhijjah, malam ke-8 Dzulhijjah. Dan pada tanggal 8 beliau bingung apakah ini mimpi datang dari syaitan ataukah mimpi datang dari Allah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah malam beliau bermimpi kembali. Akhirnya pada tanggal 9 dinamakan hari Arafah. Arafah itu dari kata Arafah. Dia akhirnya tahu bahwasanya perintah itu memang betul-betul ikhlas, memang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak ketaatan, kita memperbanyak tilawah, dan terutama menjelang ba'da asar sampai terbitnya, sampai tenggelamnya matahari merupakan puncak prime time-nya.
perayaan ketaatan kita ketika di bulan Dzulhijjah bagi yang merayakan hari ini sebagai tanggal 9. Dan ini juga sebagai sebagian kaum muslimin ini merupakan haji akbar karena wukufnya terjadi pada hari Jumat karena besarnya kemuliaan itu. Kita tentunya bersyukur bahwasanya pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita, Allah membangunkan kita, Allah menyegerakan langkah kaki kita sampai datang ke masjid, melaksanakan sholat syuruk dan niat memakmurkan hari ini dengan hari ketaatan. Tidak ada yang kita patut bersyukur kecuali kepada Allah. Al-i'anatu bi-tha'ah, pertolongan pada ketaatan itu merupakan bagian dari rezeki yang besar yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Orang musyrik tidak mendapatkan ma'unah, tidak mendapatkan pertolongan pada ketaatan. Orang kafir tidak mendapatkan ma'unah fi ta'ah, tidak mendapatkan pertolongan pada ketaatan. Orang munafik pun, mereka pun tidak mendapatkan pertolongan pada ketaatan. Makanya orang munafik itu tidak dibangunkan pada waktu sebelum subuh dan tidak bisa merasakan sejuknya dan damainya udara di waktu subuh. Dan alhamdulillah, salah satu hal yang kita syukuri adalah kita dibangunkan sebelum subuh, kita berjalan menuju masjid, kita mampu menghirup dan mengisi paru-paru kita dengan udara yang paling bersih selama 24 jam. Dan udara yang paling bersih karena belum bercampur dengan aroma kemunafikan, kata Hasan Al-Basri, adalah udara yang didapatkan dan dihirup manusia dari sebelum subuh, sampai terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari, udara sudah bercampur dengan udaranya orang munafik, dengan udara kaum yang dimurkai oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur atas seluruh ketaatan kita, karena ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, bukan semata-mata karena hebatnya kita, bukan semata-mata karena kuatnya kita di dalam ketakwaan, tapi sesungguhnya semua ketaatan dan ibadah itu merupakan bagian dari hebatnya kita, dari hebatnya Allah ketika menolong hamba yang beriman. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kita akan meneruskan kajian kita. Kita tentunya paham bahwasanya doa memiliki kekuatan yang sangat besar pada kehidupan manusia. Doa itu mempengaruhi bagaimana kita di hadapan Allah. Urusan kita pun di akhirat pun dipengaruhi dengan doa. Apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan pada kehidupan di dunia pun tidak lepas dari doa yang dipanjatkan oleh hamba yang beriman. Makanya tidak salah ketika Rasulullah menempatkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan intinya ibadah adalah doa. Tidaklah orang yang berdoa kecuali dia mengakui Allah itu zat yang maha berkehendak dan mampu melaksanakan apapun yang Allah tetapkan. Tidaklah orang yang berdoa kecuali mengakui kelemahan dirinya dan kerapuhan dirinya ketika seseorang itu sudah berdoa dan meminta kepada Allah. Makanya tidak ada yang sia-sia di dalam kita berdoa. Sebagaimana kita menjumpai Rasulullah bersabda di dalam satu riwayat Tirmidzi, "Ma min muslimin yad'ullaha laisa fiha ma'samin wala qati'atu rahimin illa a'tahu iyah." Tidaklah seorang muslim yang dia itu berdoa, di dalam doanya tidak ada konten dosa, di dalam doanya tidak ada konten memutuskan tali silaturahmi, kecuali Allah mengabulkan dengan 3 macam versi. Versi yang pertama, yu'ajjal lidawatihi, dia akan mendapatkan persis dengan apa yang dia minta dan dia doa kepada Allah. Atau yang kedua, yaitu yudakhiraha fi akhiratihi, disimpan untuk kebaikan dia nanti pada kehidupan di akhirat. Mungkin dia tidak mendapatkan instan sesuai dengan apa yang dia minta di dunia, tapi Allah berikan kepadanya kebaikan-kebaikan doanya itu menjadi pahala-pahala yang mendekatkan dia dengan rahmat pada waktu di pengadilan Allah. Makanya ada satu riwayat, ada seseorang ketika di dalam persidangan Allah, tiba-tiba dia mendapatkan bongkahan-bongkahan pahala yang begitu besar, memberatkan mizan kebaikan dia. Maka dia melihat pahala itu, lalu dia berkata, ini dari amal yang mana ya Allah? Maka dikatakan kepadanya, faqila lahu, dikatakan kepadanya, ini karena doa-doa yang kamu panjatkan dulu ketika di dunia, aku tidak mengabulkan di dunia. Tapi aku simpan untuk kebaikan akhiratmu. Ya, dan aku berikan itu pada kehidupan hari ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah kita dihindarkan dari musibah besar.
Yang ketika kalau kita tidak berdoa mungkin kita akan dibenturkan dan dipertemukan dengan musibah itu. Tapi ketika kita mengangkat tangan, musibah itu Allah hindarkan dan Allah ganti dengan sebuah takdir yang lebih baik daripada takdir yang pertama. Yang takdir pertama itu berubah karena doa yang kita panjatkan. Coba, mana lagi yang kita butuhkan? Dikabulkan menjadi kebaikan akhirat atau dihindarkan dari musibah-musibah ujian yang berat dalam kehidupan kita. Makanya para sahabat ketika mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan doa, mereka berkata, "Nuksir ya Rasulullah. Kalau kami tahu doa seluar biasa semacam ini, kami akan perbanyak." Nah, disitulah kita akhirnya paham. Kekuatan para sahabat salah satunya terletak pada kekuatan doa-doa mereka. Karena kalau sudah berdoa, tidak ada yang bisa untuk menghalangi orang yang berdoa. Bahkan sekuat apapun benteng kita bangun, tidak akan pernah bisa melawan doanya orang yang terdolimi, sekuat apapun perencanaan yang kita buat. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betapa luar biasanya doa, dan hari ini doa itu masih difahami secara minimalis. Doa itu masih difahami secara minimalis. Artinya penting berdoa, penting meminta, tapi tidak menghadirkan makna, tidak menghadirkan khusyuk di dalam kita berdoa. Dan ini akan menjadi sebuah evaluasi bagi setiap para penuntut ilmu. Oleh karenanya kita melanjutkan kajian kita tentang masalah doa, dan kita membahas doa 40 Rabbana yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan membuka pada halaman ke-43. Kita membahas surat Al-Baqarah 201. Di dalam doa Al-Baqarah 201, Allah berfirman di dalam salah satu doa yang sangat terkenal, dan sebagaimana keterangan dari Anas bin Malik, ini merupakan doa yang paling sering diucapkan Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb yang kami sembah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan kepada kami dalam kehidupan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Kita kemarin sudah membahas tentang keutamaan doa ini. Bagaimana doa ini merupakan doa yang dipanjatkan Nabi. Ini merupakan salah satu redaksi di dalam kita meminta kepada Allah, maka ucapkanlah dan masukkanlah redaksi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena doa itu menjadi lebih mustajab ketika memasukkan redaksi doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini merupakan doa pula yang kita dapatkan ketika seseorang melaksanakan tawaf dari Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad. Maka doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai dikhususkan, diucapkan secara khusus ketika kita sedang tawaf berada di antara Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad, itu menunjukkan berarti ini merupakan doa yang terkandung di dalamnya kaidah besar kemaslahatan hidup kita. Doa ini juga merupakan doa kalau kita mendapatkan sesuatu yang berat, ketika kita mendapatkan ujian yang berat, maka yang kita berdoa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu muqaddimah dari keutamaan yang dimiliki oleh doa Rabbana atina fid dunya hasanah yang disebut oleh masyarakat Melayu dengan doa sapu jagat. Ya, karena memang luar biasa. Sekarang mari kita bahas dulu. Doa ini ternyata memiliki asbabun nuzul. Doa ini ternyata memiliki sebuah sebab latar belakang yang menjadikan doa ini disebutkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah 201. Mengetahui asbabun nuzul, mengetahui latar belakang terjadinya sebuah ayat ketika diturunkan lebih menghayati apa yang kita ucapkan. Karena sebagian dari ayat itu ada ayat yang turun langsung merupakan syariat Allah, tanpa ada pertanyaan ataupun tanpa ada kejadian yang melatar belakangi. Tapi ada ayat yang diturunkan karena jawaban dari pertanyaan ataupun merupakan respon dari sebuah peristiwa, lalu turunlah ayat itu menjadi latar belakang dari peristiwa dan kejadian yang terjadi. Surat Al-Baqarah 201 ini merupakan sebuah ayat yang turun disebabkan dengan latar belakang yang terjadi. Latar belakang itu adalah ketika diterangkan kana qaumun yaji'una ilal mauqif. Jadi Allah menerangkan tentang satu kaum. Ada satu kaum yang mereka datang. Yaji'una ilal mauqif. Mereka datang kepada satu tempat. Fayaqulun.
Kemudian mereka itu berkata kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al ama khasbin wa ama ghaisin wa wilada hasanin fala yadhkuruna minal akhirati syai'a. Allah itu mendapati ada satu kaum yang datang ke satu tempat. Ketika mereka datang ke satu tempat, mereka berdoa. Doanya apa? Doanya adalah, ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang penuh dengan hujan. Jadikanlah tahun ini tahun yang subur. Dan jadikanlah tahun ini kami mendapatkan keturunan. Wala yadhkuruna minal akhirati syai'a. Lalu mereka tidak menyebutkan perkara akhirat ketika mereka berdoa kepada Allah. Maka ini menjadi latar belakang turunnya surat Al-Baqarah 200. Yaitu adalah orang-orang yang mereka itu meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka itu mintanya dunia tok. Dan mereka tidak memperhatikan bagaimana permintaan mereka pada urusan akhirat mereka. Makanya kemudian Allah turunkan 201. Allah mengingatkan, yaitu adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu Allah menyebutkan orang yang beriman itu harusnya tidak hanya fokus meminta urusan dunia, tapi juga mereka meminta kebaikan akhirat dan terjaganya mereka dari api neraka. Ini menjadi latar belakang. Disinilah ada salah satu perkataan emas dari seorang ulama salaf. Surat Al-Baqarah 200 dan surat Al-Baqarah 201 menyingkap siapa orang yang menjadi hambanya dunia dan menyingkap siapa orang yang menjadi hamba akhirat. Jadi kalau kita pengen tahu siapakah orang yang menjadi hambanya dunia dan hambanya akhirat, maka pelajaran sederhana disampaikan dan diterangkan di dalam ayat 200 dan 201. Orang yang menjadi hambanya dunia itu adalah orang yang selalu melulu permintaannya dan permohonannya dan doanya kepada Allah itu selalu melulu urusan dunia. Lalu tidak menyebutkan urusan akhirat kecuali sebentar saja. Jadi seluruh permintaan dia kepada Allah itu didominasi dengan permintaan dunia. Adapun orang yang menjadi hamba akhirat itu adalah orang yang mendominasi permintaannya, permohonannya kepada Allah lebih dominan dengan permintaan akhirat daripada permohonan dan permintaan dunianya. Dan dia menyebutkan doanya tentang urusan dunia itu lebih kecil daripada permohonan yang dia minta dan dia harapkan kepada Allah dalam urusan akhiratnya. Nah, inilah yang menjadi sebab latar belakang asbabun nuzul, kenapa surat Al-Baqarah 201 diturunkan. Jadi kalau saya, Bapak, Ibu pengen meraba diri kita, apakah kita ini hambanya dunia ataukah tidak, itu akan tersingkap dengan doa yang kita panjatkan kalau direkam. Kalau ada catatan, ada historinya, ibarat Google ada historinya. Website apa yang kita buka dan website apa yang pernah kita kunjungi. Maka sesungguhnya doa kita itu merekam apakah kita itu hambanya dunia ataukah kita ini hambanya akhirat. Dan yang Allah terangkan, kana qaumun yaji'una ilal mauqif. Kaum yang datang ke satu tempat ini bukan kaum musyrik loh. Yang disebutkan oleh Allah ini adalah orang muslim. Tapi ketika mereka datang ke satu tempat, setidaknya ada 3 yang dicatat dan diabadikan oleh Allah di dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Allahumma ij'alhu ama khasbin wa ama ghaisin wa wilada hasanin wa walada hasanin. Maka dia sebutkan itu 3. Jadikanlah tahun ini tahun hujan, jadikanlah tahun ini tahun kesuburan, dan jadikanlah anak-anak yang kami dapatkan. Dan dia menyebutkan 3-tiganya adalah urusan dunia setelah dia berdoa dengan 3 permintaan dunia itu. Fala yadhkuruna minal akhirati syai'a. Mereka tidak menyebut urusan akhirat setelah mereka minta dunia. Masya Allah ya. Bahkan berdoa pun ketika kita ternyata doa ini salah menempatkan konten di dalam kita berdoa dan proposal yang kita ucapkan di dalam doa itu bisa membuktikan dan menyingkap siapa kita di hadapan Allah. Makanya semoga kita memahami ini, memiliki rasa malu. Kalau kita tahunya bahwasanya kita akan mendatangi urusan akhirat kita, tetapi kita justru meminta urusan akhirat lebih dominan daripada urusan dunia kita. Inilah asbabun nuzulnya. Sebelum kita membahas, saya ingin membahas di sini, yaitu adalah gimana kehidupan akhirat. Dan sebelum kita membahas tentang bagaimana sifat orang itu disebut dengan abdud dinar wa abdud darahim wa abdul khamisah.
Sebelum kita nanti membahas tentang karakteristik orang itu disebut dengan abdud dinar itu gimana? Hambanya dunia, hambanya dinar itu kayak apa? Sebelum kita membahas tentang perkara itu, kita ingin membahas dulu tentang masalah dunia dan rezeki dulu. Supaya kemudian kita tidak dalam posisi kebingungan untuk membedakan antara dunia dengan rezeki dulu. Nanti pada pembahasan berikutnya, kita lebih membahas dan lebih menukik pada pembahasan kapan seseorang itu disebut sebagai hambanya dunia dan kapan seseorang itu disebut sebagai hamba akhirat. Karena ini penting supaya kita bisa mendiagnosa diri kita. Dengan mendiagnosa akan lahir banyak evaluasi pada kehidupan kita. Orang jarang evaluasi dan muhasabah itu biasanya karena jarang mendiagnosa dirinya. Sering mendiagnosa orang, mengevaluasi orang, tetapi kurang mendiagnosa dirinya dan mengevaluasi dirinya. Sekarang mari kita bahas dulu. Di sini disebutkan bagaimana Allah mencela orang yang meminta dunia. Sekarang mari kita tempatkan secara keilmuan. Apa sih bedanya antara dunia dengan rezeki? Karena banyak di antara persepsi kita ini sering menyamakan antara dunia dan rezeki itu kedudukannya sama. Terlebih lagi ketika kita hidup pada zaman fitnah dengan konsekuensi pada zaman fitnah kuatnya dominasi materialistik. Sampai akhirnya kita ini persepsinya dunia itu rezeki, rezeki itu dunia. Padahal itu dua kata yang berbeda. Dua kata yang berbeda antara dunia dan rezeki itu dua kata yang berbeda dan bertolak belakang. Yang mana kita harus paham ketika kita menjadi mukmin kita diperintahkan untuk mencari dunia ataukah kita mencari rezeki. Dan itu akan kita pahami ketika kita mengetahui bagaimana ilmunya dan bagaimana penjelasan dan penjabaran. Sebagian ahli tafsir ketika para ahli tafsir itu menerangkan surat At-Tolak ayat yang ke-11 nanti dibuka di dalam tafsirnya. Maka sebagian ahli tafsir itu menempatkan ada perbedaan nyata antara dunia dengan rezeki. Ya, karena ternyata dunia itu sifatnya umum dia dan cenderung lebih negatif. Beda dengan kata rezeki, karena rezeki itu disebutkan banyak ayat, itu konotasinya konotasi yang positif. Allah menyebutkan kata rezeki. Ya, contohnya di dalam surat Al-Anfal ayat yang keempat, ya, wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah menyebutkan kata rizqun karim. Allah tidak menyebutkan kata dunia. Ketika Allah kemudian menyebutkan kata rezeki pula, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah menyebutkan kata rezeki. Tidak disebutkan kata dunia. Ketika Allah menyebutkan pada ayat yang lain wa fis sama'i rizqukum, di dalam langit-langit kalian ada rezeki kalian, itu disebutkan kata rezeki lagi. Di dalam surat At-Tolak juga Allah menyebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih mereka rezeki dari jalur yang tidak mereka sangka-sangka. Allah menyebutnya juga dengan kata rezeki, bukan kata dunia. Sekarang mari kita pahami dulu. Oh, berarti kata rezeki dan kata dunia itu sesuatu yang berbeda. Sekarang mari kita bahas dulu, Pak, secara pandangan bahasa. Kenapa tempat kita dinamakan oleh Allah dengan kata dunia? Ini kan penting untuk kita paham. Supaya nanti kita mulai mengenal perbedaan antara dunia dan rezeki dulu. Supaya kalau kita fokus dan kita tidak tercela, jangan meminta dunia. Kalau kita akhirnya tahu bahwasannya dunia itu lebih bermakna pada konotasi yang negatif. Tapi yang kita minta rezeki kalau kita sudah tahu nanti perbedaannya itu apa saja. Supaya kita bisa membedakan ini dunia atau ini rezeki. Kalau dunia, bagaimana sikap kita? Kalau ini rezeki, bagaimana respon dan sikap kita? Itu akan sangat mempengaruhi kalau kita sudah mengetahui perbedaan di antara keduanya. Sekarang kita bedah dulu. Saya ambilkan pembedahan ini dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid di dalam kitabnya Silsilatu A'malil Qulub. Beliau menjelaskan kata dunia itu setidaknya ada 3 makna yang mendekati arti dunia. Kenapa panggung kita dinamakan dunia? Kita harus paham, Pak, ya. Ning, Pak. Karena orang kalau cinta dalam sholat itu minim, Pak, di situ, Pak. Kalau saya ngomong bahasa Arab sama Bapak enggak paham, maklumlah, syai'un maklum. Karena mungkin Bapak bukan lahir dari pesantren atau tidak. Nah, jadi sebelum kita membandingkan apa itu dunia dan ternyata betul ya, ketika Allah menyampaikan tentang surga, Allah mensifati kata surga dengan kata. Barok bin Azib menerangkan, ruh itu kalau dicabut dari nyawa, dari jasadnya, maka yas'atuna ilas sama.
dia naik ke atas langit. Menuju kepada arasy-Nya Allah. Menembus langit 1, menembus langit 2, menembus langit yang ketiga. Dan setiap tingkatan langit menyambutnya. Menyebut dengan nama terindah yang pernah dia miliki ketika di dunia. Jadi kalau ada orang baru meninggal, Pak, itu langit itu rame. Cuma pendengaran kita yang terbatas. Allah jadikan pendengaran kita terbatas itu supaya kita nikmat hidupnya. Coba kalau kita dijadikan pendengaran kita kayak kelelawar. Tidak bisa tidur, Pak. Kita mendengar ini, kita mendengar itu. Naiklah ke langit. Diterangkan yas'adu ilas sama. Ke langit yang tinggi. Sampai mentok langit yang ketujuh. Pada langit yang ketujuh tidak dibukakan oleh Allah. Allah kemudian menyampaikan kepada malaikat yang membawa ruh itu. Aiduhu ilal ardi. Kembalikan dia ke bumi. Ke tempat yang rendah itu. Kembalikan dia ke bumi itu. Karena sesungguhnya disitulah aku menciptakannya dan disitulah nanti aku akan membangkitkan kembali. Berarti disitulah kita memahami arti bahwasanya dunia itu tempat yang rendah. Surga itu tempat yang tinggi. Makanya nanti para penduduk neraka bisa melihat penduduk surga itu sambil melongok begini. Dari semua nikmat yang didapatkan sama penduduk surga. Mereka ngelihatnya ke atas. Karena memang atas itu identik dengan berbagai macam keindahan. Melihat matahari di Bekasi tidak akan sama dengan melihat matahari di puncak Gunung Merapi. Sunrise-nya kan beda. Di tempat yang tinggi itu semuanya kelihatan indah. Kita kalau di apartemen tinggal di lantai 1, yang kelihatan tempat parkir dan lobi. Tapi kalau kita tinggal di lantai 25 apartemen, ngelihat mobil jalan aja sudah menyenangkan, kayak mainan. Mendengar adzan bersahut-sahutan itu terasa sejuk dan menenangkan. Kalau kita mendengarnya di lantai 25. Karena tempat yang tinggi. Makanya kalau kita berada dalam kehidupan di dunia, ya kehidupan dunia dengan lengket dengan berbagai macam hal. Ada yang menarik ya dari kisah orang Papua. Orang Papua itu kan dulu sering terkena penyakit malaria. Saya pernah baca, ini benar atau enggak saya enggak ngerti. Maka mereka akhirnya untuk menghindari gigitan nyamuk malaria itu tidurnya di tempat yang tinggi. Benar atau tidak saya enggak ngerti. Tapi mereka akhirnya naik ke tempat-tempat tinggi supaya nyamuk malarianya enggak bisa ke tempat yang tinggi. Insya Allah ya. Dan itulah yang kita dapati. Di dunia ini ya ada bakteri, ya ada virus, ada nyamuk Aedes aegypti, ada nyamuk malaria, semuanya ada karena di tempat yang rendah. Makanya ketika Allah menyebutkan kata surga, surga itu tinggi, tingkatannya itu tinggi. Antara satu tingkatan dengan tingkatan itu bisa sejarak 500 tahun perjalanan, Pak. Saking begitu tingginya surga. Yang paling puncak disebut dengan Firdaus, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya sendiri. Firdaus itu di bawah arsy-Nya Allah secara langsung. Ada tempat lagi di arsy itu yang lebih tinggi dari Firdaus itu, yaitu namanya wasilah, tempatnya Rasulullah SAW. Yang Rasulullah meminta ketika kita berdoa habis adzan memintakan wasilah untuk Rasulullah SAW. Semua penyebutan kata surga itu selalu identik di tempat yang tinggi. Makanya penduduk neraka ketika melihat penduduk surga itu melihatnya ke atas. Mereka melihatnya ke atas. Dan itu merupakan makna secara geografi. Kenapa kok tempat kita dinamakan dunia tempat yang rendah? Dan ketika mati kita akan menuju kepada tempat yang tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, dinamakan dengan kata surga itu karena li syiddati waktiha atau li qurbi waktiha. Yaitu karena waktunya yang singkat, Pak. Dibandingkan dengan kehidupan waktu kelak di akhirat. Makanya orang ketika di dunia kan begitu cepat. Begitu cepat Allah putarkan waktu. Dan 2 kali lebih cepat ketika kita sudah berada di akhir zaman. Kelihatannya baru kemarin kita Idul Adha, sekarang sudah Idul Adha. Nanti berjalan sebentar, masuk lagi kepada Ramadan. Sudah Idul Fitri kembali. Waktu diputar dengan cepat. Kita merasa baru punya anak kemarin, anak kita sudah SMP. Kita baru merasa memasukkan anak kita ke SD, anak kita sekarang sudah mau menikah. Beberapa bulan lagi ke depan akan menikah. Begitu cepat diputarkan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami perkataan para salaf. Al-waktu kas-saif. Waktu itu sebagaimana pedang.
Yang mana waktu itu ya betul-betul menjadi sebuah manifestasi kebaikan, dan salah satu di antara kerugian dan penyesalan besar seseorang itu ketika di pengadilan Allah itu ya karena mereka merasa terbuang waktunya, di mana waktunya itu sebentar. Hanya sepanggilan waktu di antara pagi sampai duha. Waktu yang paling cepat itu apa? Pagi sampai duha, Pak. Waktu pagi sampai duha itu kan paling cepat. Baru bangun, sholat subuh, pulang sebentar, ngurusin rumah, sudah masuk waktu duha. Dan Allah menyebutkan bahwasanya ya permisalannya semacam itu. Karena waktu yang begitu cepat. Yang ketiga, kenapa dinamakan panggung kita ini dinamakan oleh Allah dengan kata dunia? Yang ketiga maknanya, dinamakan panggung kita, dinamakan dengan dunia, yaitu adalah lidana'ah. Dana'ah itu sesuatu yang hina. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, itu namanya dana'ah. Hina. Diambil dari akar kata dana'atun, diambil dari akar kata hina, maka disitulah Allah memberikan nama kepada dunia. Dan dunia itu tempat kotor. Makanya pernah Umar, sekarang Allah uji saya baru asam urat aja. Ketika asam urat saya lagi kambuh, tidak ada nama yang saya sebut kecuali Allah. Fitrahnya manusia itu berharap sama kehidupan nanti, Pak. Coba kalau tidak ada kehidupan akhir yang kita imani, Pak. Betapa merananya hati kita ditinggalkan bapak dan ibu kita, kita tidak ngerti kapan ketemu lagi. Betapa merananya kita kalau kita didolimi dan kita tidak bisa membalas perlakuan yang dolim kepada diri kita kalau tidak dari akhir, Pak. Makanya betul kalau keimanan hari akhir itu diletakkan pada pokok dan rukun iman. Karena itu menenangkan betul bagi orang yang beriman. Ya. Jadi kita kembali ke tadi. Perkataan orang yang mengatakan kamu hidup hanya sekali. Itu hati-hati itu. Sama dengan mengatakan dunia dan akhirat seimbang. Allah tidak pernah mengatakan itu. Rasulullah juga tidak pernah mengucapkan itu. Tapi bukan berarti ketika kita mengkritik perkataan bahwasanya dunia dan akhirat itu tidak sama. Bukan berarti kita menceraikan dunia lalu mengharamkan dunia. Bukan itu solusi yang diberikan oleh Islam. Nanti kita akan sampaikan. Jadi dunia dan akhirat itu tidak akan pernah sama. Orang yang gaji 100 juta mau nggak disamakan dengan gaji UMR? Nggak mau lah. Gaji saya sama dengan direksi 100 juta. Kan UMR sama aja. Tidak bisa sama manusia. Gitu. Al-ma'unatu fit-ta'ah. Apa artinya itu? Apa? Orang yang bukan. Iya. Pertolongan ketaatan kepada Allah. Masya Allah, silahkan. Angkat tangan dulu, Bapak. Nanti insya Allah dapat. Syukuran saya kalah. Yang berikutnya. Ya. Tadi diterangkan bahwasanya dalam bahasa Arab itu kan maknanya dalam. Maknanya dalam bahasa Arab. Ini untuk ibu-ibu. Tolong ada yang menjadi wasitnya. Dan di antara makna bahasa Arab itu adalah memiliki makna setiap kata. Terangkan makna safar itu maknanya apa sih? Kok dinamakan safar ketika menyebutkan kata perjalanan? Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Ya, Ibu. Jelas. Kenapa safar dinamakan jelas, Ibu? Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Ibu ya, nanti diambil ke ketua DKM kita, Pak Haji Heri. Jangan diambil ya Pak, untuk beliau. Kemudian yang berikutnya, arti dunia itu memiliki arti yang banyak. Beliau dulu. Memiliki arti 3, sebutkan artinya Bapak. Tempat yang rendah. Yang kedua, apa? Waktu yang cepat. Hina, Masya Allah, barakallahu. Ya, kapan kita tenis Pak? Pertanyaan yang terakhir untuk kesempatan hari ini, semoga Allah terima amal yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kenapa Pak? Untuk ibu-ibu lagi. Oh iya, untuk ibu-ibu lagi. Ibu-ibu baru 1 ya tadi.
Untuk ibu-ibu lagi pertanyaannya. Ada lagi? Masya Allah. Itu ya jubahnya. Pertanyaan berikutnya adalah tadi saya nyampaikan apa ya? Ya. Untuk ibu-ibu, pertanyaannya adalah apa ya pertanyaan? Buat pertanyaan kadang-kadang lebih susah dari cara menjawab. Kenapa? 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 Oh, iya. Oh iya boleh. Bagus itu. Kenapa tanggal 8 Dzulhijjah itu dinamakan hari Tarwiyah dan kenapa pada tanggal 9 dinamakan hari Arafah? Siapa dulu yang jawab? Ya. Ya. Yang di bawah? Oh, yang di belakang. Ya, silakan Ibu. Tanggal 8. Kenapa dinamakan merenung, Ibu? Ya. Yang kedua, hari Arafah itu hari apa? Hari apa? Eksekusi. Ibu jawabannya menyeramkan. Siapa yang dieksekusi? Arafah itu hari mengetahui. Akhirnya Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya mimpinya datang dari Allah. Eksekusinya pada hari yang ke-10 disebut dengan nahar. Ya, itu. Barakallahu fiik. Ini hadiahnya Bu. Nanti ngambil ke Pak Jerry. Kemudian yang terakhir yang sederhana. Ini bonus. Tadi bapak-bapak sudah 3 kan ya? Ya. Sekarang untuk ibu-ibu lagi yang ketiga. Salah satu kegiatan favorit penduduk surga itu apa? Ya. Di atas nggak ada. Siapa? Ya, Habib. Apa? Berbincang-bincang ngobrol, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ini Bu hadiahnya. Barakallahu fiikum. Ini yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga Allah. Ya, Pak Sugeng. Kenapa Bapak? Hah? Hah? Iya, iya. Oh gitu. Iya, iya Pak. Yang kita harus pikirkan itu pakai kias aula Pak. Kias aula itu gini, di dunia aja banyak ngobrol apalagi di akhirat gitu. Kalau kita nanti beda Pak kesibukannya di yang lainnya. Nah, saya nggak usah nyebutkan yang lainnya. Jadi ada sebuah joke Pak, ada sebuah bercanda. Udah pernah saya sampaikan di sini nggak? Dari Syekh Uraifi atau Syekh Arifi. Beliau pernah ditanya di siaran langsung Pak, di siaran mubasyir, siaran live. Kalau di luar itu kan tanya jawabnya langsung. Syekh, saya ini punya seorang suami, solih, taat. Dan saya berprasangka beliau ini min ahlil jannah, beliau ini penduduk surga. Kemudian syekhnya mengatakan amin, amin insyaallah. Pertanyaannya apa Bu? Ma huwa soal? As-soal yakul, soalnya itu begini Syekh. Kalau nanti suami saya masuk surga, dan saya juga termasuk penduduk surga, boleh enggak nanti ketika suami saya di rumah saya kunci? Kan di surga ada rumahnya kan? Ada. Saya kunci Syekh. Terus ditanya sama syekhnya, kenapa Ibu? Supaya suami saya tidak perlu ketemu bidadari. Lalu kemudian syekhnya ketawa, sampai betul-betul ketawanya kelihatan gigi geraham beliau. Lalu kemudian beliau berkata, bercanda, sudah Ibu, di dunia sudah dijajah, di akhirat jangan dijajah lagi. Nah, itu bercanda. Itu bercanda yang based on true story. Nah, itu memang betul-betul terjadi. Barakallahu fikum. Kalau Pak Ujang kan free ya Pak Ujang. Saya senang kalau Pak Ujang ini belum menikah, jadi kita ada sarana untuk mencintai beliau dengan bercanda. Tapi ini bagian dari doa kita kepada Pak Ujang, semoga
beliau istrinya yang telah wafat dirahmati oleh Allah, dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya. Dan tidak ada tempat seorang istri yang diridhai oleh suami kecuali tempatnya di surga. Dan Pak Ujang mengatakan berkali-kali ridho kepada istrinya. Ini salah satu puncak karir tertinggi seorang wanita, diridhai oleh suaminya. Barakallahu fikum, ini dapat saya sampaikan. Udah jam 7:04, masih bolehkah kita sholat syuruk? Masih. Karena kita mendahulukan taklimnya kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.